share screen-nya. Oke. Itu langsung aja kita mulai how to start our discussion for today. Maybe I will start from salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilles Lapori. Pada kali ini kita akhirnya ketemu lagi ya di Ideal Podcast, di mana kita menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif. Di sini ada Kak Laras Ignatianita Larasati dari UPN Veteran Jawa Timur. Boleh Kak perkenalan diri dulu, sebutin asalnya dari mana, terus sekarang lagi kuliah di mana atau intern lagi di mana. Kalau misalkan boleh ya kayak, kalau misalkan private it's okay, nggak perlu disebutin. Terus di sini kita akan membahas soal isu soal gender ya Kak ya. Boleh dong kayak sharing sedikit soal experience kakak di bidang ini. Hilang berarti jaringannya. Oke, teman-teman suaraku jelas nggak? Oke, jadi halo teman-teman, halo Gavril, halo teman-teman ideal yang lainnya. Aku biasa dipanggil Laras dari UPN Veteran Jawa Timur. Sekarang aku semester 5 di jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP di Fakultas FISIP. Kalau sekarang kesibukan aku lagi intern, dan untuk background aku di bidang gender equality, aku sekarang menjabat sebagai wakil menteri di Kementerian PKKG atau Pergerakan Kesetaraan dan Keadilan Gender di BEM-FISIP. Nah, kalau misalnya di PKKG itu aku seringnya itu adalah mengumpulkan data untuk membantu teman-teman korban pelecehan, kekerasan, pemerkosaan itu yang melapor di hotline kita. Gitu, teman-teman. Selamat siang, salam kenal. Salam kenal Kak Laras. Sebelumnya Kak Laras sudah pernah belum nih kayak di interview atau mungkin kayak ikut podcast gitu Kak? Dan ngomongin soal gender. Belum. Ya? Kalau ngomongin soal gender ini baru pertama kali, tapi kalau seminar pernah, kalau misalnya podcast baru kayak ini. Oke, so we will appreciate you so much Kak karena kamu udah gimana ya, ngeluangin sedikit waktu kamu di kesibukan yang sangat padat ini ya. Aku tahu kamu lagi padat banget ya sekarang ya, jadi terima kasih banyak karena udah ngeluangin waktu buat komunitas dan buat kita semua untuk mengerjakan our assignment. Pertama Kak, sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih soal isu diskriminasi gender. Sebenarnya saya masih agak cukup bingung ya mengenai definisi dari gender. Menurut Kak Laras, apa itu definisi gender Kak? Karena banyak banget nih kayak pemahaman orang tentang gender tuh banyak gitu, bercabang. Ada yang ngomong gender itu have a, like sama halnya dengan seks, dan ada yang bilang kalau misalkan gender itu suatu hal yang berbeda dengan seks gitu. Jadi boleh dijelasin Kak? Oke, so first kita harus bedain dulu ya. Jadi sebenarnya yang bikin orang confused itu biasanya ada 3. Itu adalah sex, gender, dan sexuality. Nah, jadi to be short, kalau sex itu adalah sebuah kategori yang kita assign from birth. Jadi ketika kita lahir, kita di-assign apakah kita perempuan atau laki-laki untuk kepentingan hukum, untuk kepentingan di akta kelahiran, atau untuk kepentingan medis gitu ya, medical importance. Kalau misalnya sexuality itu adalah ketertarikan kita kepada gender apa atau kepada seks apa gitu. Kalau misalnya gender itu lebih ke social construct. Kenapa dibilang konstruksi sosial? Karena gender itu dia nggak pakem kayak seks. Jadi dia tidak bisa dikotak-kotakkan seperti seks. Kalau misalnya gender itu lebih ke pengalaman kita sebagai manusia itu akhirnya akan lebih condong kemana? Karena beberapa orang ada yang katakanlah ketika dia lahir, seksnya adalah laki-laki. Tapi ketika dia grow up, dia merasa kok aku kayaknya lebih cocok menjadi perempuan, kok kayaknya aku lebih merasa ada sense of belonging bersama komunitas perempuan. Itu ada orang yang kayak gitu. Dan ada juga orang yang memang tidak mau melabeli dirinya sendiri ke dalam 2 kotak tersebut. Jadi mereka memilih untuk menjadi non-binary. Itu ada juga. Gitu. Jadi sebenarnya gender itu sangat amat banyak, tapi kalau seks itu dalam biologi itu cuma 2,
ya, kromosom XY dan XX. Kalau kromosom XX perempuan, kalau kromosom XY laki-laki. Tapi kromosom XY dan XX itu juga tidak menentukan apakah nanti karakteristik dari orang tersebut akan feminim atau maskulin. Karena kita bisa berpikir bahwa oh dia punya kromosom XX, dia pasti maskulin. Enggak. Karena buktinya banyak ketika laki-laki dia ya kromosom assigned at birth XX. Tapi ketika kita lihat mungkin hormonnya lebih banyak progesteron, hormon perempuan, hormon feminim, dia lebih bertingkah laku seperti bertingkah lakunya lebih feminim itu banyak dan enggak dan vice versa gitu juga sama perempuan. Oke, makasih penjelasannya Kak Laras soal definisi gender. Jadi gender itu tadi kamu ngebagi jadi 3 ya Kak ya? Ada seks, gender, Ya, sama seksuality. betul. Oke, aku tadi cukup penasaran soal gender. Tadi kamu bilang ada binary dan binary. Boleh dong Kak kayak jenis-jenisnya kan kalau binary aku udah cukup tahu ya. Mungkin banyak orang juga tahu gitu. Kalau misalkan binary itu ada maskulin dan feminim gitu. Kalau misalkan non-binary, apa yang kamu tahu soal gender non-binary ini Kak? Oke, kalau gender non-binary sendiri jujur aku sepertinya tidak cukup kredibel untuk kayak bilang oh ini ada ABCD ABCD. Tapi setahu aku itu sangat amat banyak ya teman-teman. Jadi non-binary gender itu adalah sesimpel ketika orang-orang tidak melabeli dirinya sebagai perempuan atau laki-laki. Jadi ini setahu aku ya. So ada yang namanya itu kayak aku lupa lagi demi boy, demi girl, dan trigender dan non-binary yang biasa atau ada intersex. Pokoknya banyak banget guys. Jadi ada orang yang namanya gender fluid yang mereka simply tidak assign mereka cowok atau cewek. Gitu. Tapi kalau namanya dari gender tersebut, wah itu banyak banget. Gitu. Dan berarti pada akhirnya itu juga tergantung pada culture ya Kak ya? Ya, benar. Gimana Tergantung orang balik. ya. Jadi soal intersex, mungkin aku sedikit diskusi ya Kak. Intersex itu sebenarnya masuknya seks juga. Jadi kalau seks itu misalkan ada kelamin laki-laki dan perempuan, kalau intersex itu mungkin gabungan karena ada beberapa sindrom mungkin beberapa sindrom yang membuat orang itu punya dua jenis kelamin tersebut gitu, laki dan perempuan. Jadi ada aku agak bingung sih. Karena sebenarnya aku juga udah diskusi sama GPT Kak. Intersex itu masuknya gender atau seks? Jadi balik lagi pada definisi yang aku sebutkan tadi. Kan biasanya ya kita bilang biasanya ketika seorang manusia itu lahir dia akan diceklis ke dalam salah satu borang perempuan atau laki-laki gitu kan. Nah biasanya itu intinya simpelnya gender is what going on between our legs gitu bahasanya. Teman-teman ini aku minta maaf, ini aku heads up dulu di awal. Mungkin aku akan menggunakan kata-kata yang apa ya, tidak senonoh, tapi ya intinya gitu. Kalau misalnya perempuan at birth mereka punya vagina. Kalau misalnya laki-laki mereka punya penis. Dan tapi kalau misalnya untuk orang-orang intersex ada yang misal ada ya kasusnya salah satu atlet voli Indonesia, if I'm not mistaken, Aprilia Manganang, dan itu tuh pada akhirnya dia itu dia intersex, jadi dia awalnya perempuan, tapi kemudian dia ke dokter dan segala macam karena ternyata dia tidak pernah mengalami menstruasi. Ternyata dia adalah laki-laki dan dia mengalami yang namanya intersex. Jadi itu I wouldn't say kelainan ya, tapi ya memang itu jarang terjadi. Jadi itu sebuah fenomena yang bisa terjadi sama manusia. Oke. Di sini aku udah mulai nemu benang merahnya. Tadi soal kita sebenarnya nggak bisa nyebut ini sebuah kelainan ya Kak ya. Mungkin ini bisa disebut dengan perbedaan. Karena kalau kita sebut kelainan, yang membuat atau menciptakan manusia itu kan ya Tuhan ya. Maksudnya kayak bukan dia yang memilih gitu kan. Dia pengen memilih jadi intersex gitu. Nggak gitu kan. Ya dia terlahir sebagai orang yang seperti itu gitu. Jadi kita nggak bisa nyebut itu sebagai kelainan. Kalau misalnya kelainan itu artinya kan hal yang mungkin udah ya seperti dia aneh gitu ya. Dengan pada kodrat ya. Padahal ya nggak ada hal yang bersifat absolut gitu. Maksudnya kayak ya orang itu terlahir dia tercipta bukan karena pilihan dia gitu kan. Oke ya. Paham. Oke. Mungkin kita
akan ngebahas soal your experience Kak as penggerak gitu ya di bidang kesetaraan gender. Sebelumnya kamu kan punya banyak experience yang lain menjadi penggerak di bidang kesetaraan gender. Kamu juga ya aku lihat dari LinkedIn kamu itu aktif gitu, aktif menggerakkan ya, mungkin kayak menyuarakan soal sex education gitu ke anak-anak. Tujuannya apa Kak? Tujuan sex education itu apakah tujuannya juga agar kita tuh nggak yang menilai atau kayak menjustifikasi orang secara langsung pada anak-anak kita, biar mereka tuh terbiasa gitu dengan perbedaan itu, biar mereka nggak mensalahartikan gitu. Pada akhirnya kalau hal yang berbeda itu disebut sebagai sebuah kelainan gitu. Jadi apa yang kamu perjuangkan Kak? Oke, kalau misalnya based on my experience, kemarin itu aku mengajarkan sex education kepada anak-anak itu lebih ke boundaries. Jadi batas-batas mana saja yang boleh dipegang oleh mama papa, yang boleh dipegang oleh keluarga di luar orang tua, yang mana sama dokter atau siapa gitu. Jadi sex education itu sangat amat luas ya teman-teman. Jadi sex education itu ada bidang-bidangnya juga. Ada bidang, yaitu tadi, ada yang kita bisa bahas tentang boundaries, ada yang kita bisa bahas tentang misalnya um, kontrasepsi, ada bisa misalnya kita bahas tentang gender, ya jadi gender identity ini yang seperti yang kita lagi bahas sekarang itu lebih masuk ke gender identity. Nah, kalau yang aku jelaskan sama anak-anak kemarin itu lebih ke boundaries. Kenapa aku memilih topik boundaries? Karena pertama topik boundaries adalah topik yang paling basic yang sebenarnya harus diajarkan ke anak-anak semudah mungkin. Jadi topik boundaries itu adalah topik yang memang fit to all ages, tapi memang lebih appropriate, lebih bagus apabila diajarkan sedini mungkin. Karena kita tidak kita tidak buta ya kepada news yang ada di internet sekarang ya, misalnya anak-anak itu banyak yang menjadi korban pelecehan seksual, banyak anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual bahkan dia misalnya tidak tidak paham bahwa itu tuh nggak boleh. Banyak juga yang jadi korban pelecehan seksual sama teman-teman sebayanya gitu. Jadi untuk anak-anak itu sadar dan tahu bahwa mereka dalam bahaya, kita harus mengajarkan dulu apa yang boleh dan apa yang enggak gitu. Karena kebanyakan anak-anak yang kemudian dia menjadi korban pelecehan seksual oleh kakeknya, oleh omnya, oleh ayahnya, itu mereka bahkan nggak sadar bahwa kok kayaknya kok nggak enak ya aku diginiin, tapi aku nggak tahu apa yang terjadi pada diriku. Ini tuh boleh apa enggak? Itu mereka nggak ngerti. Jadi itulah yang sering terjadi. Mereka nggak ngerti bahwa mereka sebenarnya ada di dalam sebuah kondisi yang tidak seharusnya. Makanya itu kita ajari. Gitu. Aku mungkin akan sedikit out of topic ya, karena ini aku butuh mungkin your suggestion Kak Laras. Aku juga kan sekarang ini lagi aktif memberikan pendidikan atau edukasi ke anak-anak marginal gitu, di anak-anak di wilayah marginal di Jepang. Menurut kamu cara paling efektif untuk ngajarin anak itu sex education itu dengan cara apa Kak? Apa dengan kan ada beberapa research membuktikan kalau ya dengan memvisualisasikan subjek yang kita sedang ajarkan ke anak itu akan lebih mudah dipahami dengan anak. Cara yang kamu implementasikan saat itu untuk mengedukasi anak-anak soal sex education itu dengan cara seperti apa Kak? Oke, jadi kalau aku boleh tahu, kamu sekarang ngedukasi anak-anak dalam range usia berapa? Ada di range usia umur 5 sampai 13 tahun. Oke. Jadi masih anak banget lah ya, masih hitungannya belum teen atau udah kayak belum sih menurutku. Jadi masih anak-anak. Kalau misalnya masih anak-anak kayak gitu, penting untuk diketahui bahwa eh, anak-anak itu pasti akan ada sedikit penolakan dari orang tua. Itu pasti. Karena dalam mengajarkan
edukasi seks, kita juga harus mengajarkan menyebut body parts ya, bagian-bagian tubuh itu sesuai namanya. Jadi apabila katakanlah kita mengajarkan kepada anak misalnya kata penis, ya kita harus bilang itu penis. Kita tidak bisa bilang itu menjadi apalah gitu ya yang selama ini kita ajarkan sama anak-anak. Kenapa nggak boleh kita ajarkan nama-nama samaran itu? Karena biasanya nama samaran itu kan beda-beda ya. Setiap rumah itu beda-beda. Jadi ketika ada anak misalnya berkata sama gurunya, ini sebenarnya kejadian yang benar ada di Amerika. So anaknya itu bilang ke gurunya, my uncle touched my choco chips every night, but the teacher did not understand what choco chip was. Jadi ternyata anak itu sedang mengalami pelecehan seksual sama omnya sendiri. Tapi karena anak itu tidak diajarkan apa anatomi tubuhnya sendiri, akhirnya orang yang dia apa ya, maksudnya kan dia kan ngasih tahu ke gurunya itu dia minta pertolongan. Gurunya nggak tahu harus berbuat apa karena ya gurunya nggak ngerti gitu. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa kita harus mengajarkan anatomi tubuh itu sesuai namanya gitu. Anyways, moving on ke bagaimana itu adalah kita harus smooth banget sih, memang harus hati-hati dalam mengajarkannya. Bikin disclaimer kalau bisa bikin heads up ke orang tuanya. Jadi kayak kita bilang waktu itu aku ke Rusunawa ya kebetulan, jadi ke kayak kepala RT gitu tapi di Rusunawa. Jadi di kepala RT-nya itu aku bilang, Pak ini kita ada mau sosialisasi ABCD, kita kasih brief topiknya apa, kita kasih kira-kira nanti kita ngapain aja, kita nanti ada nyanyi, kita nanti ada bawa standing banner. Nah jadi standing banner itu ada kayak manusia gitu ya, gambar manusia, terus apa-apa aja yang boleh disentuh dan apa aja yang tidak boleh disentuh. Nanti anak-anaknya bakal maju, terus kayak ini boleh disentuh tidak gitu. Nanti mereka bakal bilang X atau checklist kalau misalnya boleh, kalau X tidak boleh gitu. Jadi kalau untuk anak-anak menurutku yang paling gampang adalah bikin itu seinteraktif mungkin, bikin itu se-memorable mungkin bagi mereka. Dan ajarkan kenapa itu nggak boleh. Karena biasa anak-anak itu kan tangannya jahil gitu ya, jawil-jawilan sama temennya, itu tuh sering. Mereka nggak ngerti kenapa itu nggak boleh. Tapi dasarnya namanya pelecehan seksual itu tidak kepada motivasi pelaku, tapi apa yang dirasakan oleh korban. Jadi kita nggak peduli apakah misalnya pelaku ya anak-anak kecil itu merasa kayak aku kan jahil doang, enggak. Itu tetaplah pelecehan apabila si korban merasa tidak nyaman gitu. Jadi kemaslah sebaik mungkin bagaimana supaya anak itu akhirnya sadar dan paham, oh iya temanku nggak nyaman loh kalau aku giniin, temanku ngerasanya aku annoying loh kalau aku diginiin, kalau aku giniin mereka, kalau aku digituin balik sama mereka aku terima nggak ya kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke, makasih Kak Laras atas jawabannya. Mungkin ini bisa jadi insight buat aku implementasiin ke komunitas yang aku ajarin ya Kak ya. Komunitas yang aku ajar, adik-adik yang aku ajar gitu. Ya, interaktif, memorable, dan pastikan mereka benar-benar tahu nama asli dari anatomi tubuh mereka. Oke, siap. Kita back to topik lagi Kak. Tadi soal gender dan seks. Nah, sekarang kan lagi hype banget nih Kak isunya soal LGBT Kak. You know lah ya, kayak apalagi di medsos sekarang itu yang nyebut kalau misalkan LGBT tertinggi, maksudnya riset ditemukan kalau LGBT tertinggi itu ada di Kota Bekasi karena datanya ini ditemukan karena faktor HIV ya, kalau salah ya. Kayak ya betul. I'm not part of your religion ya, Nurul. Oke. Ya, aku perbatasan antara Bekasi sama Jakarta. Jadi Oke, terima kasih. Terima kasih konfirmasinya. Oke. So, what do you think, Kak? LGBT itu sebenarnya pergerakan suatu organisasi atau apa, Kak? Can you explain to us about the definition of LGBT, Kak?
Oke, so aku bakal heads up dulu, aku bakal ya kasih warning dulu, disclaimer dulu di awal. Teman-teman, aku bukanlah bagian dari LGBT community, jadi I don't feel like I'm entitled to speak for them. Tapi aku akan bicara sesuai yang aku pahami, gitu ya. Jadi LGBTQ community itu adalah orang-orang yang definisinya ya lesbian, lesbian, gay, bisexual, and trans. Tapi QIA kan ada lagi, queer IA-nya aku tidak tahu, maaf. Jadi intinya adalah orang-orang yang assign sexuality mereka other than straight. Kalau straight itu yang biasanya seperti laki-laki tertarik sama perempuan. Tapi kalau misalnya lesbian, yaitu mereka suka sama sesama jenis seperti perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Nah, kalau pertanyaan apakah orang-orang LGBT itu sebuah pergerakan, jawabannya adalah menurut aku ya, awalnya mereka adalah sebuah komunitas karena itu memang sifat dasar dari manusia yang makhluk sosial. Ketika mereka merasa mereka adalah minoritas dan mereka berada di sebuah lingkungan yang katakanlah tidak support dengan mereka, mereka akan mencari cara untuk berhimpun. Ya jangankan LGBT ya, kan pasti ada himpunan mahasiswa Bekasi di Surabaya, itu pasti ada. Himpunan mahasiswa Sumatera Utara di Surabaya, itu pasti ada. Karena mereka, kenapa? Karena mereka merasa, oh saya minoritas di sini. Dan dengan saya kenal dan berhimpun sama orang-orang yang familiar dengan saya akan merasa lebih aman. Kayak gitu. Nah, begitu juga yang terjadi sama teman-teman LGBT. Teman-teman LGBT pasti akan merasa seperti itu juga, akhirnya mereka berhimpun. Nah, akhirnya mereka berhimpun, mereka membuatlah baru pergerakan untuk menyuarakan hak-hak mereka. Karena bagaimanapun, katakanlah teman-teman LGBT ini kan tidak seperti teman-teman kita yang biasanya yang menyukai lawan jenis. Mereka tetaplah manusia dan mereka tidak, they don't deserve to be discriminated in any way karena mereka tetap manusia. Berarti yang harus dihargai adalah sifat mungkin yang bentuk mereka gitu sebagai manusia gitu. Karena satu Pancasila itu kan juga humanisme jadi sila kedua. Sebetulnya ini juga tujuan adanya podcast ini untuk menyelesaikan our assignment in our campus. So kita bakal mungkin sedikit ada aspek-aspek dari Pancasila. Menurut Kak Laras, apakah LGBT ini itu bertentangan dengan Pancasila, Kak? Karena kan dalam Pancasila itu kan ada unsur religius, toleran, budaya, ya? Sorry ya guys kalau berisik banget. Sorry ya guys, lagi di kantor soalnya, maaf banget ya. Yang penting suara kamu kedengeran. Oke. Tadi kalau misalkan kita mentoleransi LGBT, kadang aku berpikir itu akan bertentangan dengan nilai religius gitu. Kalau misalkan kita nggak mentoleran LGBT, itu justru akan bertentangan dengan ya unsur humanisme, humanisme. Habis itu keadilan sosialnya akan juga hilang gitu. Dan yang terutama adalah toleransi itu. Gimana menurut kamu? Oke, kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya kita bahas kan ada dua sudut pandang ya. Sudut pandang dari legal dan agama, dan sudut pandang humanis gitu. Kalau misalnya kita mengambil ke sudut pandang agama dan legal, of course they're not legal karena same-sex marriage itu belum bisa di Indonesia. Kedua, as far as I know, kita ada 5 agama di Indonesia yang diakui. Aku memang belum deep dive ke dalam topik bahwa apakah per agama itu LGBT itu dibolehkan. Tapi setahu aku di agama Buddha itu boleh, gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang ketuhanan yang Maha Esa, oke, which Tuhan? Karena kita kan ada kita bahasanya ada 5 agama yang kita recognize di Indonesia. So if we're talking ketuhanan yang Maha Esa, which Tuhan? Kan itu balik lagi. Kalau misalnya di Kristen, di Islam nggak boleh, tapi mungkin di Buddha boleh gitu. Kalau misalnya di sisi humanis,
teman-teman LGBT itu sebenarnya ya sama aja kayak kita. Jadi ya sama kayak aku, sama kayak Nurul, sama kayak Nasya, sama kayak Karisa, sama kayak Gavrin. Mereka ya cuma pekerja, mereka cuma mahasiswa, mereka cuma anak. Itu ya, tapi in a way mereka berbeda dengan kita ketika mereka menyukainya tidak lawan jenis. Udah sesimpel itu aja sebenarnya. Dan mereka tidak deserve untuk menjadi korban dari kekerasan. Mereka tidak deserve untuk menjadi korban diskriminasi. Karena, sorry guys, should I move? I think mereka berisik banget dan ini satu kantor kayak satu lantai lagi berisik banget, maaf banget ya guys. Anyways, move on. In a way, kalau misalnya sebuah negara, sebuah bangsa mau maju dan mau tidak mengulangi kesalahan mereka di dalam sejarah, mereka harus tahu sebenarnya sejarah itu apa yang terjadi dalam sejarah. Jadi teman-teman, komunitas LGBT itu sering banget menjadi subjek dari kekerasan. Jadi ketika apapun, ada kekerasan apapun, mereka itu biasanya jadi target yang paling rentan. Sesimpel kalau misalnya di luar negeri dulu pembantaian Jewish yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Nazi Jerman tidak hanya membantai Jewish, tidak hanya membantai orang Yahudi, tapi juga pekerja-pekerja dari Polandia, tapi juga komunitas-komunitas LGBT gitu. Begitu juga yang terjadi di ya G30 SPKI yang baru aja kemarin kita mengenang gitu. Jadi dari sisi humanis, teman-teman LGBT itu tetaplah manusia setara seperti kita. Hence ada namanya kesetaraan gender gitu ya. Kesetaraan in every gender, not just with men and women gitu. Jadi ya mereka intinya adalah deserves every right just like us. Mereka they have the right to be heard, they have the right to be employed, they have the right to vote dan segala macam. Gitu. Karena tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan yang ketika kita tahu bahwa oh kayaknya ini orang LGBT deh, nggak usah deh, jangan di hire deh, jangan direkrut deh kayak gitu. Padahal ya mereka sama seperti kita, mereka butuh makan, mereka butuh penghasilan. Betul. Tadi itu juga sih aku pikirin. Kalau misalkan dilarang itu justru akan menimbulkan diskriminasi ya. Karena kan ya larang itu kadang malah menimbulkan menimbulkan pemikiran kalau itu hal yang berbeda gitu dan harus dilawan gitu. Justru itu akan menimbulkan diskriminasi. Tapi kalau misalkan kita mengakui juga aktivitas atau campaign LGBT itu juga akan berimplikasi negatif juga karena dengan adanya LGBT jadi kan LGBT kan nggak cuma soal gender ya tapi dia juga mengangkat sexuality kan dan kita tahu kalau misalkan virus HIV itu ada karena ya aku nggak bisa ngomong kaum gimana ya kelompok orang yang melakukan hubungan seksual sesama jenis gitu kan ya jadi mungkin benang merahnya adalah kita tetap harus menghargai setiap orang itu sebagai manusia gitu. Walaupun kita nggak bisa menerima gimana orientasi seksualitas orang itu gitu. Sorry agak belibet karena ini juga masih kusut benangnya di otak aku. Benang merahnya masih kusut jadi belum lurus banget. Boleh kalau misalkan Kak Laras pengen lebih mendetailkan atau mungkin menjelaskan lebih terstruktur lagi, boleh Kak Laras mungkin sedikit kesimpulan gitu atas diskusi kita hari ini. Oke. Sorry ya teman-teman kalau ribut banget. Jadi intinya kalau dari diskusi kita hari ini ada satu kesimpulan yang aku bisa tarik benang merahnya. Ketika kita tidak acknowledge keberadaannya satu kaum, satu komunitas maaf, itu mereka akan menjadi seperti musuh bersama gitu ya, musuh publik lah bahasanya. Dan itu tidak pantas karena sejujurnya they're not doing anything. They're not criminals in a way. Karena if we're talking about HIV, AIDS dan segala macam, sebenarnya itu bukanlah satu hal yang tidak bisa di-prevent, tidak bisa
adanya preventif gitu. Nah, balik lagi sebenarnya HIV/AIDS itu juga bisa dicegah dengan caranya adanya edukasi. Karena itulah kita tidak bisa memberhentikan seks bebas ya bahasanya. Bukan seks, pergaulan bebas, maaf. Jadi kita tidak bisa menghentikan adanya pergaulan bebas dengan melarang pergaulan bebas. Emang pergaulan bebas di Indonesia pernah ada dilegalkan? Enggak. Kumpul kebo pernah ada dilegalkan di Indonesia? Enggak. Apakah jadi orang-orang tidak melakukan hal tersebut? Enggak, sebenarnya enggak. Masih juga ada orang lakuin, gitu loh. Makanya cara untuk truly stop orang-orang untuk melakukan hal-hal yang misalnya kumpul kebo lah atau seks bebas lah apalah, itu adalah dengan cara edukasi, dengan cara ini loh, kalau misalnya kamu melakukan hal ini kamu akan merasakan dampak ABCD ABCD. Nah itu yang bisa mikir orang kayak oh iya ya kayak gini ya gitu. Karena tidak bisa dipungkiri juga the lack of sexual education itu it leads to many case of child bride. Terus juga ada yang misalnya hamil di luar nikah, terus anaknya dibuang apa segala macam, itu adalah efek dari misal kita tidak di Indonesia kita tidak punya aborsi legal yang aman. Kedua di sini juga kita tidak digaungkan tentang kayak gimana sih caranya berhubungan seksual yang aman. Kita tidak kita tidak punya sex education akan hal itu gitu loh. Makanya orang-orang nggak tahu dan akhirnya mereka justru malah sembrono gitu loh. Nah, however, balik lagi ke teman-teman LGBT, mereka bukanlah kriminal yang patut menjadi subjek dari diskriminasi. Walaupun kalau memang kita mau bilang, ya they're different from us. But different doesn't always mean that it's bad. Karena kembali lagi seperti yang Gafri bilang, tidak ada kebenaran yang mutlak gitu. Dan kenapa orang-orang itu merasa bahwa LGBT ini itu apa ya, seperti adalah common enemy yang harus di-fight, itu adalah karena orang-orang itu terutama yang tumbuh besar di lingkungan konservatif. Let's say Indonesia adalah negara yang konservatif ya. Jadi orang-orang yang tinggal di lingkungan konservatif itu akan mau merasa bahwa dirinya adalah the central moral of the world gitu ya. Jadi, oh saya benar, kamu salah. Kalau kamu nggak kayak aku, kamu buruk lah intinya. Tapi kita harus acknowledge karena kita ya belajar dan segala macam, kita harus acknowledge bahwa itu tidak benar gitu loh. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Hence, ya kita juga harus acknowledge setidaknya. Kalau misalnya kita punya alasan, oh aku nggak bisa support karena agamaku, fine. Kita tidak harus bahasanya support pergerakan mereka apa segala macam. Just say that mereka tidak patut menjadi subjek dari diskriminasi apapun, gitu. Dan begitu juga yang harus kita ajarkan kepada generasi-generasi di bawah kita. Gitu teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari Nasya ya. Sebentar ya Kak, kita akan masuk sesi Q&A abis ini. Oke. Terakhir tadi aku simpulin dari yang Kakak dari statement yang Kakak berikan tadi, kalau ya kita tuh nggak bisa fokus pada masalahnya gitu. Kalau misalnya kita fokus pada masalah, yang mungkin kita akan selalu berada dalam dilema itu gitu. Dan salah satu cara agar kita keluar dari dilema itu, kita harus fokus pada solusinya. Solusinya yaitu dengan sex education tadi ya. Karena dengan sex education itu meminimalisir potensi pelanggaran humanisme yang ada, dan ya itu akan bahkan akan menghilangkan potensi diskriminasi yang akan timbul nantinya gitu. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Ada pertanyaan dari Nasya Juliana. Okay. One question, Kak, sebagai bagian dari generasi muda di Indonesia, langkah konkret apa yang menurut Kakak bisa dilakukan untuk seenggaknya mencegah pengaruh LGBT agar tidak melemahkan identitas bangsa? Okay. Maaf, aku tanya lewat chat karena mic aku lagi trouble. Gak apa-apa banget Nasya. Oke, terima kasih pertanyaannya Nasya. I have another question. Oke, mencegah pengaruh LGBT.
Jadi kalau menurut aku sendiri ya teman-teman, I have a lot of LGBT friends. Dan itu adalah satu disclaimer yang aku nggak malu untuk mengatakan hal tersebut. There's nothing to be ashamed with being friends with them. So, pengaruh LGBT itu menurutku lumayan membingungkan kata-katanya. Karena LGBT itu tidak menular. Aku bisa temenan sama, misal aku satu-satunya di komunitas LGBT. Katakanlah temanku semua LGBT gitu ya. Tapi aku straight, aku dari lahir aku straight, aku tertariknya pada laki-laki. Ya I will still be attracted to boys gitu loh. I won't be LGBT gitu ya, karena sebenarnya sexuality itu bisa berubah-ubah. Sebenarnya sexuality itu bisa berubah-ubah. Tapi kalau misalnya kita kita tahu diri kita sendiri. Oke, aku sukanya sama laki-laki. Oke, aku sukanya sama perempuan. You won't be affected gitu loh. Jadi sebenarnya LGBT itu menurutku bahasa menularnya itu adalah karena kalau misalnya kita berada di dalam satu komunitas yang banyak orang LGBT-nya, kita juga bisa terpengaruh. Of course, sebenarnya itu iya. Karena lingkungan itu mempengaruhi, ya kan? Aku kayaknya ngomongnya agak ngelantur. Tapi intinya kalau misalnya kita ketahui diri kita sendiri, I don't think it's something that yang menular. If we're saying kayak menular seperti HIV/AIDS or demam berdarah, it's not something like that gitu loh. Nah, kalau misalnya melemahkan identitas bangsa, I would assume it's Pancasila dan semua norma-norma sosial, norma-norma agama, norma legal yang selama ini kita ketahui. Kita balik lagi sih sebenarnya. Kalau misalnya Pancasila seperti yang aku bilang tadi, ketuhanan yang Maha Esa, which Tuhan? Karena kebenaran itu tidak mutlak gitu loh. Tidak boleh di Islam bukan berarti tidak boleh di Hindu Buddha misalnya kayak gitu. So gitu sih teman-teman. Kalau kayak gimana caranya kita menyikapi, ya udah sebenarnya just let them be gitu loh. As long as mereka tetap fungsional bahasanya ya, fungsional, tetap contribute to society, tetap bekerja, tetap berteman dan bersosialisasi layaknya manusia biasa, ya karena ya memang mereka sebenarnya cuma manusia biasa aja gitu. They're not some kind of weird species gitu. Ya nggak apa-apa, biarin aja gitu. Kalau menurut aku gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang kayak mencegah penularan pengaruh itu sedikit diskriminatif bahasanya. So ya itu sih. Oke, makasih Laras atas jawabannya. Semoga bisa Nasya terima ya jawabannya. Harus diterima lah. Karena ini kita lagi di Idayal. Idayal itu adalah ruang dialektika di mana nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah. Ada yang benar dan lebih benar gitu. Boleh mungkin Nasya punya tanggapan boleh di chat atau kayak follow up question, sorry. Boleh banget Nasya. Aku mau nanya dong. Boleh. Kalau menurut kakak tuh dalam hal apa aja sih fenomena LGBT itu dianggap mengancam identitas bangsa Indonesia? Oke. Thank you pertanyaannya Nurul. First of all, balik lagi sebenarnya kalau di sini tuh sebenarnya kita akan lebih menjelaskan dulu ya. Kita make clear dulu apa yang sebenarnya menjadi identitas bangsa Indonesia. If we're talking about Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, apakah berarti kita acknowledge dong? Pasti ada aja orang yang berbeda dengan kita. Dan perbedaan itu bukan hanya suku, ras, dan agama. Karena perbedaan itu bisa menjadi dalam bentuk seperti ini gitu loh teman-teman. So, kalau menurut aku, kayak gimana supaya kita tetap nurture identitas bangsa kita tanpa tergoyahkan oleh LGBT adalah first we have to acknowledge sebenarnya LGBT menurut aku bukanlah ancaman. They're not a threat. They're just there gitu loh. Ya udah mereka exist, they just exist. Dan bagaimanapun mereka berbeda dengan kita,
mereka tetap memiliki hak yang sama dengan kita dan hak untuk hidup berdampingan sama kita, sama seperti kita toleran kepada suku, ras, agama, dan bangsa lain gitu misalnya yang ada di Indonesia gitu. Gitu sih kalau dari aku Nurul. Mungkin Nurul ada tanggapan atau pertanyaan lanjutan? Kayaknya enggak sih, Kak. Makasih ya, Kak, udah mau jawab. Oke, terima kasih juga Nurul. Oke. For your question. Sedikit meluruskan teman-teman. Jadi tadi ya, sebenarnya fungsi kita ada di ruang diskusi ini adalah ya untuk mengkritisi gitu. Kalau misalnya kita kritisi lebih dalam lagi soal Pancasila, nilai-nilai Pancasila tadi kan ada religius, toleran, gotong royong, demokratis, nasionalisme, dan keadilan sosial. Sebenarnya nggak ada yang melanggar ya. Sebenarnya kalau misalnya kita kritisi secara akademis tuh sebenarnya nggak ada yang melanggar ya LGBT ini. Cuman mungkin culture kita mungkin yang akan terpengaruh. Ya. Karena culture kita itu kan mungkin mempercayai kalau gender itu adalah cuma ada gender binar gitu kan. Ada maskulin dan feminim. Feminim harus dimiliki oleh perempuan dan maskulin harus dimiliki oleh laki-laki. Dan mungkin karena kita subjek mata kuliah yang sedang kita kaji ini adalah Pancasila, mungkin itu akan sedikit cukup berat untuk menyampaikan ke dosen kita ya. Jadi but thank you for your answer. Thank you for your insightful. Yaps, betul teman-teman. Jadi kalau ini ada tanggapan dari Nasya. Tanggapannya doang sih. Thank you for the great answer, Kak. So you think they were same with us? Because I'm part of the calm. So I think your answer still agak netral ya. Karena kakak, Laras disconnect ya? Waduh, jangan-jangan kita udah disadap guys. Nggak bercanda. Ya Allah. Oke, join lagi. Agak netral, karena kakak yang bilang sendiri punya prinsip let them be. I still a little bit confused actually. Masih membingungkan kak katanya. But okay, aku paham maksud kakak. Mungkin iya. Mungkin Nasya bisa dijelaskan a little bit confused-nya kenapa? Mungkin kita bisa clear out. Boleh Nasya? Oh iya, sorry ya teman-teman, aku kelempar tadi. Kadang di beberapa kejadian kita tuh nggak bisa asal ngambil ngebuat klaim gitu ya kak ya. Dan kita ya hanya menyampaikan apa yang ada menyampaikan opini kita gitu. Ya, benar. Nah, so anyway sebenarnya aku ada mau sedikit mungkin selagi kita menunggu Nasya typing, aku ada mau sedikit kayak tanggapan dari yang Gafri bilang tadi ketika aku jawab pertanyaannya Nurul. Jadi benar sebenarnya orang Indonesia itu kalau kita if we're talking about Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, balik lagi kebenaran itu tidak mutlak dan berbeda-beda di setiap agama. Dan sebenarnya alasannya kenapa orang Indonesia itu merasa kayak oh ini seperti mengancam itu adalah karena yaitu balik lagi orang merasa moral mereka ada yang paling benar. Tapi karena kita adalah orang yang sedang mengenyam pendidikan, edukasi, ketika kita merasa seperti stand kita, pijakan kita itu goyah, itu tuh sebenarnya kita lagi belajar. Kita tuh sebenarnya lagi belajar memahami ABCD yang mungkin di luar kuasa kita, di luar moral kompas kita gitu. Jadi pertama kali aku belajar tentang gender, pertama kali aku belajar tentang teman-teman LGBT dan lain sebagainya, itu juga aku merasakan seperti yang kalian rasakan sekarang kok. Mungkin kayak ada ngerasa kayak that's not right, kayaknya ini nggak bener deh. Kayaknya apa yang aku diajarkan sama mama papaku nggak kayak gini deh. Tapi that's the point of learning sebenarnya. Untuk be comfortable with the uncomfortable truth. That truth is never singular gitu. Jadi orang-orang Indonesia itu tuh merasa tergoyah karena ya mereka merasakan mereka moralnya paling benar gitu. Dan itu sebenarnya wajar banget kayak gitu. Tapi ya sebagai orang-orang yang teredukasi kita harus meng-accept hal tersebut. Oke, thank you Mas for your answer. Di sini apa masih ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum aku close?
our discussion today. Oke, Dina, boleh Dina. Langsung open mic aja Dina ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Dina ya. Oke, Dina. Jadi, apakah LGBT adalah hak asasi manusia? Jadi, hak asasi manusia menurutku adalah, balik lagi, hak asasi manusia itu kan universal for everyone, regardless of their gender, regardless of their nationality, regardless of their occupation gitu loh. Jadi, apakah hak asasi manusia untuk teman-teman LGBT? Of course. Karena mereka pada awalnya dan pada akhirnya adalah manusia. Jadi mereka memiliki hak asasi manusia untuk tetap sekolah, tetap bersosialisasi, tetap hidup berdampingan dengan kita, tetap mendapat pekerjaan, tetap dipekerjakan, tetap diperlakukan seperti manusia. Jadi hak asasi manusia itu universal dan buat semuanya. Buat even with people yang menurut kita kayaknya ini mereka terlalu bajingan deh untuk mendapat hak asasi manusia. Enggak guys, hak asasi manusia itu for all of them, even with the criminals that we think that they do not deserve it gitu. Jadi what was the second question again, Dina? Oke. Terima kasih, Dina. Jadi, apakah LGBT adalah ekspresi yang harus dilindungi oleh negara? Menurut aku, ya. Karena, balik lagi sebenarnya, LGBT is not a crime. It is not something that, sebenarnya pun definisi dari crime atau tidak, itu kan juga, they vary gitu loh. It could be a crime in Indonesia, but it could not be a crime in maybe Netherlands gitu loh. Jadi, balik lagi, kalau misalnya dari sudut pandang aku, they're not doing any crime, they're just different with us in terms of sexuality. That's it. Jadi kayak, apakah Indonesia wajib protect warga negaranya yang LGBT? Menurutku Indonesia punya hak untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya. Bahkan if we're talking about misalnya perpetrators of kasus-kasus kejahatan. Why do we think that perpetrators di kasus kejahatan yang katakanlah mereka sudah terbukti nih bersalah, tapi mereka tetap dapat lawyer, mereka tetap dapat free trial. Ya karena everyone itu setara di mata hukum dan di mata negara. Seharusnya loh ya, seharusnya. Tapi kan kita tahu sendiri kalau misalnya di realitanya itu berbeda. Jadi gitu. Kalau misalnya menurut aku, bukan hanya LGBT yang harus dilindungi haknya, semua. Jadi kaum-kaum termarginalisasi seperti misalnya suku-suku pedalaman hutan dan segala macam itu wajib juga dilindungi hanya oleh negara. Tapi kan ya kita tahu sendiri kayak gimana di fakta di lapangannya. Gitu sih. Apakah sudah cukup menjawab, Dina? Disclaimer sedikit lagi teman-teman. Sekali lagi disclaimer kalau we don't stand for LGBT ya, ya nggak sih? But we stand for humanity, right? Okay. Jadi tadi kan yang tanya Dina kan soal hak asasi manusia, bukan hak asasi LGBT. Dan LGBT juga manusia mungkin ya. Gitu ya. Kan? Jadi sebenarnya hak asasi LGBT adalah hak asasi manusia, guys. Fundamental ya. Asas untuk, maksudnya hak asasi hal yang fundamental gitu. Berarti hak untuk hidup, hak untuk bisa bekerja, hak untuk bisa terus makan dan minum setiap harinya itu kan hak asasi manusia kan ya, dan itu harus dilindungi oleh negara kan. Ya, so ya balik lagi kalau misalnya kayak gitu berarti adalah hak asasi LGBT adalah hak asasi manusia, karena sebenarnya LGBT itu adalah
Ya mereka manusia. Ya as long as they're manusia, they deserve human rights. That's it. Udah. Like but maybe exclamation mark. kalau Gitu. misalkan dimasukin ke dalam policy secara khusus itu nggak bisa gitu kan, secara khusus dalam policy, karena policy itu kan dibuat untuk general gitu kan ya, nggak bisa untuk kaum tertentu gitu kan. Oke, I think that's enough. Oke, boleh Kak kalau misalnya ada sebenarnya. Sebenarnya kalau menurut aku, kalau policy they could be made to cater to one group. They could be made to be specified for one group. Boleh aja sebenarnya, karena seperti hak-hak perlindungan kepada masyarakat adat dan segala macam, itu menurutku adalah sebenarnya policy yang wajib, sebenarnya itu urgent untuk dibuat. Dan memang ada policy yang general, tapi policy yang general itu dibandingkan sama policy yang spesifik, mereka bakal menjadi lesser kan gitu. Sorry, aku ketawa ini gara-gara Nasya nih. Bisa aja. Sebenarnya bisa aja kalau mau dibikin spesifik guys. Tapi ya begitu. Tapi menurut Kakak, apa langkah pertama yang perlu dilakukan agar mereka lebih dihargai di Indonesia? Sebenarnya kalau menurut aku ya, mungkin aku sedikit bantu Kakak menjawab tadi, mungkin terlalu banyak pertanyaan, dan aku juga pengen menjawab. Mana aja. Sebenarnya udah kita sedikit reply soal edukasi teman-teman. Kita tuh sebenarnya mendiskriminasi atau kayak kita sebenarnya susah nih memverbalisasikannya. Kita tuh sebenarnya nganggap orang salah tuh karena kita belum tahu aja gitu, kita belum belajar aja mungkin ya, dan ilmu kita masih terbatas gitu kan ya. Makanya kita mengkotak-kotakan orang. Tadi aku bilang orang Indonesia tuh cuma paham dua gender gitu, feminim and maskulin gitu. Kita belum tahu kayak faktanya ternyata ada ya, kalau cewek yang maskulin tuh ada ya ternyata kalau misalkan cowok yang feminim gitu. Dan itu sebenarnya fakta, sebenarnya udah ada gitu. Cuman memang belum dipelajari aja sama orang Indonesia. Dan terkadang orang Indonesia tuh berpikir kalau misalkan suatu hal itu tuh sifatnya absolut gitu. Tadi yang disebutkan oleh Kak Laras. Oke, boleh Kak Laras kalau misalkan pengen ngasih feedback lagi. Bener sih, kalau menurut aku setuju banget sama Gavril. Jadi, langkah pertama yang dilakukan untuk kita pastinya kembali lagi kepada hal-hal yang fundamental, yang basic seperti edukasi. Edukasi sesimpel bahwa kita harus acknowledge kebenaran itu tidak absolut. Itu aja, udah itu aja. Jadi kebenaran apapun yang kita miliki saat ini, even sesimpel seperti grammar SPOK yang kita gunakan dalam bahasa sehari-hari, itu adalah arbitrary dan itu bisa aja kapanpun itu akan berganti. Seperti ejaan Indonesia. Jadi kayak kebenaran itu nggak ada yang mutlak dan akan terus-terusan seperti itu. We're talking about general ya. We're not talking about like specific religion. Karena we're talking about specific religion, ya itu beda cerita gitu. Jadi sebagai mahasiswa, jadi kan teman-teman mahasiswa, jadi kita harus acknowledge bahwa dalam belajar menghargai sesama manusia, kita harus paham bahwa kita itu tidak selamanya benar gitu. So dan apabila ada orang yang berbeda dengan kita, ya we just simply accept them and don't outright point them to be the villain of everything. Misalnya kayak kalau misalnya ada bencana alam, oh ini gara-gara banyak LGBT nih, misalnya Bekasi kena banjir, oh ini gara-gara banyak LGBT nih. That's just nonsense guys. Itu artinya adalah blaming satu kaum akan kelalaian pemerintah, so gitu. Jadi tolong jangan terpecah belah karena pemerintah bakal sering banget bikin narasi-narasi kayak ini. Oke, thank you for your insightful knowledge. Karena nggak ada pertanyaan lagi ya, dan karena waktu kita sudah cukup untuk Kak Laras, karena habis Kak Laras perlu istirahat dan perlu kerja mungkin ya Kak. Iya. Oke, sebentar aku share screen dulu. As our appreciation for you Kak. Sorry banget kita karena masih komunitas kecil dan belum bisa ngasih apa-apa, paling sebagai bentuk apresiasi kita akan kirim ke tempat kakak berupa sertifikat
bisa nanti aku share ya kayak untuk G-form-nya untuk cantumin your address gitu. Okay, Boleh, thank you for boleh. your insightful knowledge and thank you for your participation, your cooperation, and see you next time Kak. Semoga kita tetap bisa diskusi hal lain lagi di kemudian hari. Oke, teman-teman, thank you so much for having me. Sukses terus Ideal, sukses terus Dina, Nasya, Gavril, dan wait, is that all? Wait, hold on, aku mau absen dulu. Oke. Hold on. Hadir. Terima kasih Gavril, terima kasih Dina, terima kasih Nasya, terima kasih Nurul, terima kasih teman-teman semua. Bye bye. Bye. Terima kasih guys, sukses mata kuliahnya, semoga lancar. Yeay! Guys, aman kan record kan? Ya, aman nggak? Gila kan?